Halo semuanya, semoga semuanya semakin baik, semakin kaya raya, semakin bahagia, semakin sehat saja ya. Nah, teman-teman, di video ini kali ini saya mau membahas tentang yang hubungannya dengan tarik menarik ya, hubungannya dengan pikiran untuk kita attract apa yang kita inginkan. Nah, di video-video sebelum ini saya sudah bahas tentang hal itu beberapa, dan saya masih bahas tentang hal ini juga, yaitu tentang beberapa langkah yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman mau untuk menarik apa yang teman-teman inginkan. Yang pertama adalah kejelasan. Harus benar-benar clear apa yang teman-teman inginkan. Saya sudah juga singgung di beberapa video kemarin. Cuma di sini saya mau sharingkan adalah teman-teman perlu untuk semakin jelas, tapi ada caranya nih ya. Teman-teman perlu semakin jelas dan saya akan kasih tahu caranya. Karena seringkali kita itu ngomong yang tidak kita inginkan. Seringkali kita fokusnya dengan yang tidak kita inginkan. Nah, itu justru nggak bagus untuk kalau kita mau attract, manifestasi sesuatu yang kita inginkan. Jadi, kalau misalnya teman-teman maunya dapat ini tentang income gitu ya. Clear semakin jelas dari berdasarkan apa yang tidak kita sukai. Dalam hal ini tentang income misalnya adalah saya tidak suka kalau banyak pengeluaran, saya tidak suka kalau tidak ada tabungan, saya tidak suka kalau penghasilan tidak menentu, kemudian uang hanya cukup untuk bertahan hidup, penghasilan tidak pernah meningkat, merasa keuangan buat saya stres, tidak bisa makan enak-enak yang mewah-mewah, tidak bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah, ini adalah contohnya yang tadi. Ya. Kemudian kita ubah yang kita inginkan. Jadi apa yang kita inginkan? Jadi ya kalau kita ubah tadi yang kita inginkan dari yang banyak pengeluaran, berarti yang kita inginkan apa? Banyak masukan. Ya, jadi kita banyak masukan. Tidak ada tabungan, berarti tabungan saya berlimpah. Uang yang cukup untuk bertahan hidup bisa diganti uang banyak, sangat lebih dari cukup untuk 3 turunan, atau 5 turunan, 7 turunan misalnya. Penghasilan tidak pernah meningkat, kita ganti dengan penghasilan meningkat datang dari berbagai macam cara dan sumber. Baik yang saya tahu maupun tidak saya tahu. Tidak bisa makan mewah, kita bisa makan apapun yang kita inginkan tanpa perlu mikir biayanya. Tidak bisa jalan-jalan ke luar negeri, kita bisa jalan ke luar negeri dengan tanpa pusing biayanya. Nah, itu adalah sudah kita pindah ke yang di sini, kuadran sini. Nah, itu yang teman-teman mulai belajar fokuskan tiap harinya. Jadi semakin teman-teman clear dengan apa yang tidak diinginkan, maka semakin clear juga apa yang diinginkan. Kalau misalnya kasusnya adalah pengen untuk mendapatkan kesehatan, ya kan, saya tidak mau punya cemas, misalnya. Jadi diubah menjadi saya sehat, saya tenang, saya tidak pengen merasakan jantung berdebar, jantung saya tenang, relax, atau jantung saya berdebar dengan normal, ya. Kemudian saya tidak lagi takut mati, berarti saya ikhlas, saya pasrah. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman itu buat itu semakin di sini tuh semakin jelas yang tidak diinginkan dan disukai, supaya bisa pindah ke sini, kuadran sini yang disukai itu semakin jelas. Nah, itu langkah pertama. Jadi mendapatkan clarity, kejelasan, ya, kejelasan ini maunya apa. Nah, tidak cukup itu teman-teman juga perlu untuk melakukan hal yang kedua, dan ini sangat penting sekali untuk teman-teman lakukan, yaitu bagaimana teman-teman dengan sengaja memberikan perhatian pada yang diinginkan. Oke. Jadi yang paling utama adalah dengan sengaja memberikan perhatian pada apa yang diinginkan. Berikan perhatian itu secara emosi, energinya harus tinggi, vibrasinya harus tinggi. Memberikan energi ke sini, jadi bukan memberikan energi ke sini yang tadi tidak diinginkan, yang tidak disuka. Jadi misalnya kita sehari-hari kita perlu sering mengatakan yang kita inginkan. Wah, aku hari ini semakin sehat, aku hari ini semakin mudah, semakin merasakan, ya aku izinkan semuanya semakin mudah mendapatkan apa yang inginkan, aku izinkan semuanya semakin terbuka atas peluang-peluang hal yang baik dan lain-lain. Dan di sini teman-teman jangan lagi untuk complaining, kok belum datang, kok belum muncul. Nah, ini sudah nggak boleh, karena teman-teman harus mulai melatih vibrasinya kepada yang diinginkan, melatih getaran emosinya, getaran perasaannya kepada yang diinginkan.
Ini perlu disadari dan perlu dilatih karena seringkali kita fokus pada yang tidak kita inginkan di sini. Jadi kita sering ngomongnya, sering ngeluh, kita sering, aduh kenapa hidupku begini, aduh nanti gimana sih, nanti kalau nggak bisa bayar utang gimana, nanti kalau aku masih sakit terus gimana. Nah itu kan vibrasinya ke sini yang tidak diinginkan. Jadi teman-teman harus switch dengan ke sini. Dan ini memang perlu latihan ya teman-teman, perlu latihan terus-menerus untuk teman-teman bisa switch ke sini. Teman-teman, kalau misalnya kasusnya adalah kita ingin lebih sehat, kita ingin lebih merasakan lebih badan kita lebih fisiknya lebih sehat, maka kita perlu untuk sering-sering mengatakan, sering-sering merasakan syukur bahwa saya semakin sehat. Jadi teman-teman memancarkan rasa sehatnya itu. Nggak perlu menunggu sehat terlebih dahulu teman-teman, nggak perlu menunggu bahwa penyakit yang kita alami atau sakit yang kita alami itu harus sembuh dulu baru kemudian kita merasa sembuh, nggak perlu. Kita hanya perlu untuk meningkatkan, merasakan syukur bahwa kita tuh sudah semakin sehat. Kita perlu membangun rasa itu dari hari ke hari, memberikan perhatian pada rasa sehat itu. Ini yang seringkali kita miss, banyak banget kita miss di sini. Seringkali kita akhirnya adalah selalu mengeluh dengan apa yang kita rasakan. Kalau misalnya kita mengeluh dan kemudian kita ingin dapat umpan baliknya nggak masalah. Tapi kalau kita akhirnya jatuhnya hanya dalam kebiasaan mengeluh dan kemudian ketika dikasih tahu kita juga masih aja complaining, itu kita sudah harus ke sini kepada fokus yang tidak kita inginkan dan itu vibrasinya rendah banget. Memang nggak mudah ketika kita lagi nggak nyaman dan kita nggak enak, kemudian kita harus memikirkan atau kita harus merasakan dengan sengaja apa yang kita inginkan. Itu nggak mudah, tapi itu bisa dilatih, bukan berarti nggak bisa. Jadi teman-teman mau mengalami gangguan kecemasan, masalah lambung, jadi teman-teman perlu untuk fokus untuk merasakan bahwa lambung saya sudah sembuh, sudah sehat, kemudian sehari ngomongnya adalah ketika tanya orang gimana lambungnya, oke, udah semakin baik. Gimana cemasnya sekarang? Oh ya, aku udah jauh lebih enakan sekarang, ya. Semakin bisa lebih easy going ya misalnya. Jadi dalam keseharian itu kita perlu membicarakan yang kita inginkan, membicarakan yang kita mau. Sekali lagi latihan. Begitu juga dalam kita ingin mewujudkan kekayaan atau kelimpahan, kita juga perlu untuk merasakan itu terlebih dahulu sebelum itu terjadi. Sama, prinsipnya sama. Bagaimana kita bisa merasakan kelimpahan, bagaimana kita merasakan syukur setiap harinya, bagaimana kita bisa merasakan enjoy setiap harinya, itu akan membantu kita akan mempercepat hasil, kita akan mendapatkan itu jauh lebih cepat. Nah, setelah itu semuanya teman-teman kita ada memfokuskan dengan sengaja apa yang kita inginkan, maka langkah selanjutnya adalah melepaskan. Tidak perlu mikir kapan akan terjadi, tidak perlu mikir bagaimana ini akan terjadi, tidak perlu mikir kok ini belum ada yang terjadi ya, nggak perlu mikir begitu. Karena ketika kita mikir kok belum ada yang terjadi, berarti kita sudah fokus pada yang tidak kita inginkan. Kita sudah tidak lagi, jadi kalau kita masih kok, berarti kita nggak percaya dong. Kita nggak percaya bahwa itu sudah terjadi. Kita nggak percaya bahwa kita mendapatkannya. Dalam hal ini, ketika kita mau mendapatkan yang kita inginkan, kita perlu percaya kita sudah mendapatkannya. Jadi sekali lagi, jangan bertanya kapan, jangan bertanya bagaimana. Jadi kamu hanya fokus untuk memfokus pada yang kamu inginkan dan dengan sengaja memberikan perhatian pada emosi, pada energi itu untuk merasakan syukur dalam keseharian kamu, merasakan bahagia dalam keseharian kamu, merasakan tenang dalam keseharian kamu. Ya, itu 3 langkah teman-teman yang perlu kita lakukan, sederhana, ya sederhana tapi juga perlu effort loh, sederhana, yaitu kejelasan, kemudian berikan fokus pada yang kita inginkan, bukan tidak kita inginkan, dan kemudian ketigalah lepaskan. Terserah ini mau kapan terjadi, ya kita nggak tahu, pokoknya yakin pada yang terjadi, sehingga kita kemudian lepaskan hasilnya. Dan biarkan waktu Tuhan dan jalan Tuhan yang memberikannya. Itu aja yang perlu teman-teman lakukan. Simple, tapi prosesnya itu kita bisa jatuh bangun. Tapi begitu kita tetap bisa fokus pada 3 hal ini, kita akan jauh lebih cepat bisa mendapatkan yang kita inginkan. Demikian teman-teman, semoga apa yang saya sharing bisa membantu teman-teman untuk segera pulih kalau teman-teman lagi sakit. Kemudian kalau teman-teman bisa untuk teman-teman memperbaiki keuangan juga dengan menggunakan teknik ini ataupun untuk menarik hal-hal yang lain yang positif. Semoga apa yang saya bahas bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam sukses.